Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pratiwi Lianjani. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh perintis psikologi perkembangan anak, yaitu Johann Heinrich Pestalozzi. Mari kita simak video berikut ini untuk mengenal lebih jauh tentang Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi lahir pada tanggal 12 Januari 1746 di Zurich dan meninggal pada tanggal 17 Februari 1827 di Brugg. Ayahnya seorang dokter yang meninggal pada saat Pestalozzi berumur 6 tahun, dan sejak itu dia diasuh oleh ibunya. Pada masa kecilnya, Pestalozzi merupakan anak yang tidak begitu tertarik dengan tugas-tugas belajar yang menggunakan metode menghafal di sekolah. Tetapi dia lebih berminat dengan tugas-tugas yang menggunakan daya imajinasi. Kelainan sifatnya itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu selama masa kanak-kanak keadaan tubuh Pestalozzi lemah sehingga menyebabkan dia sering sakit-sakitan. Hal ini kemudian menyebabkan dia tidak dapat bergaul dan bermain seperti anak laki-laki pada umumnya, dan lebih merasa aman dalam hubungan dengan ibunya. Di samping itu, fakta bahwa tidak adanya tokoh laki-laki yang mengambil peran dalam keluarga Pestalozzi membuat dirinya hidup dalam dunia hayalan. Alhasil, Pestalozzi tampak memiliki kelainan sifat yang berbeda dengan teman-teman sebayanya, sehingga akhirnya dia dijuluki Heinrich Bodoh dari kota aneh. Pada tahap awal perjalanan karirnya, Pestalozzi berkeinginan untuk mengikuti jejak kakeknya yang seorang pendeta Protestan yang melayani jemaat di pedesaan. Keinginan ini berawal ketika Pestalozzi melihat adanya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyat di daerah itu. Pestalozzi prihatin terhadap nasib mereka yang tertindas dan ingin menolong mereka memperoleh pendidikan. Pendidikan yang memadai dianggap sebagai solusi untuk keluar dari penindasan tersebut. Atas dorongan kakeknya, Pestalozzi masuk ke salah satu perguruan tinggi. Akan tetapi, ketika menempuh proses pembelajaran di perguruan tinggi, Pestalozzi lebih tertarik pada gaya penulisan dan pemikiran pengarang klasik. Ia bahkan pernah menerjemahkan karangan bermutu tinggi milik Demosthenes. Ketertarikannya terhadap filsafat kuno itu membuatnya ragu akan tujuan yang semula. Semakin ragu lagi ketika ia berkhotbah di depan klasis dan mendadak berhenti karena lupa isinya. Pengalaman buruk ini membuat Pestalozzi mundur dari keinginannya untuk menjadi seorang pendeta. Alternatif lain yang ia pilih untuk membantu kaum yang tertindas itu ialah dengan menjadi seorang pengacara. Akan tetapi usaha ini juga gagal karena ia dan kelompoknya dianggap terlalu radikal dalam membela hak rakyat yang menerima ketidakadilan. Kegagalan menjadi seorang pendeta dan pengacara ini tergantikan dengan hadirnya seorang wanita yang 8 tahun lebih tua darinya, Anna Skultas. Wanita yang kemudian menjadi istrinya ini tak lain adalah tunangan sahabatnya sendiri, Bluntschli, yang telah meninggal. Dalam pandangan teologisnya, Pestalozzi memberikan penjelasan bahwa untuk menentukan sebuah metode pendidikan yang baik perlu didasarkan pada beberapa poin, antara lain, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Dalam memahami ini, Pestalozzi memberikan penggambaran bahwa manusia perlu bersandar kepada Tuhan sebagai pencipta dan awal dari segala pengetahuan. Yang kedua, alam sebagai pedoman. Pemaparan tentang poin ini lebih kepada penalaran kita dalam menyesuaikan proses belajar kita kepada irama alami. Yang ketiga, Yesus dalam pelayanan kepada sesama dilihat sebagai contoh ideal. Yang keempat, manusia memiliki jati diri dan tugas selama hidup di dunia yang dibagi ke dalam 5 poin. 1. Sebagai makhluk yang memiliki kepercayaan di mana di dalamnya memiliki pengalaman beriman secara pribadi. 2. Yang memiliki sifat-sifat alamiah. 3. Merupakan makhluk sosial. 4. Bermoral. 5. Memiliki sifat ilahi. Pestalozzi juga mengembangkan dasar ilmu jiwa di dalam pendidikannya. Hal ini dilakukan untuk mengamati nara didik, agar sistem mengajar yang nantinya digunakan dapat sesuai dengan kebutuhan nara didik. Pestalozzi memberikan beberapa poin yang dianggap penting dari hasil pengamatannya tentang tugas
dari seorang pengajar. Antara lain, 1. Pengajar bertugas memberikan pengetahuan baru jika naradidik sudah memahami pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya. 2. Pengajar bertugas memberikan tugas belajar dalam ruang lingkup yang terbatas dan terarah agar naradidik dapat fokus. 3. Memanfaatkan panca indera yang dimiliki naradidik dalam proses belajar mengajar. 4. Mengelompokkan dan menggunakan 3 poin penting dalam mengajar, yaitu jumlah, bentuk, dan bahasa. 5. Mengembangkan nalar berpikir naradidik dalam menerima sebuah pengetahuan. 6. Melalui pengembangan nalar berpikir naradidik dituntut untuk memupuk perasaan dan penghargaan terhadap alam sekitarnya. 7. Menempatkan pengalaman jasmani dan akal dalam pengalaman moral dan rohani. Pestalozzi juga menekankan satu poin yang penting dalam pendidikan, yaitu peran orang tua sebagai pengajar pertama yang didapatkan naradidik. Bagi Pestalozzi, orang tua haruslah berperan dalam menanamkan iman dalam diri naradidik melalui kasih sayang diberikan di rumah. Melalui pengalaman ini, orang tua dapat memberikan sebuah contoh yang nyata dalam perlakuan mereka kepada naradidik yang dapat memberikan gambaran bahwa beginilah kasih Tuhan kepada manusia. Sehingga harapan dari Pestalozzi bahwa naradidik juga dapat membawa pengalaman imannya ke dalam ruang pembelajaran di kelas, di mana proses pembelajaran yang ditawarkan oleh Pestalozzi bukanlah proses pembelajaran yang sudah ada dan telah baku. Akan tetapi, Pestalozzi memulainya dengan pengalaman-pengalaman dan kemudian berefleksi atas semua pengalaman-pengalaman itu. Dengan memakai metode pengalaman, maka Pestalozzi dalam merumuskan dasar-dasar kurikulumnya menggunakan akal, tubuh, dan hati sebagai 3 poin yang penting dalam proses pembelajaran yang dianjurkan oleh Pestalozzi dengan memanfaatkan panca indera dari naradidik. Oleh sebab itu, Pestalozzi berharap agar pendidikan ini dapat dirasakan oleh setiap anak tanpa memandang status sosialnya. Keselaraan dalam menerima pendidikan itulah yang sebenarnya menjadi poin penting yang diinginkan oleh Pestalozzi bagi anak-anak, karena semua ini merupakan sebuah dobrakan yang diberikan agar pendidikan dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang Johann Heinrich Pestalozzi, yaitu seorang tokoh perintis psikologi perkembangan anak. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.